Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan FR Fisika SKB CPNS 2019 untuk part 3-nya. Kita lanjutkan, oke. Terakhir itu sampai di FR yang ke-13 ini, benda dilemparkan ke atas, bla bla bla. Berarti sekarang yang ke-14 ini ya. Pegas katanya membandingkan osilasi yang terjadi antara pegas yang digantung dengan yang di bidang miring. Oke, ini saya ambil soalnya untuk yang bidang miringnya aja, karena kalau yang pegasnya digantung itu kan standar ya. Misalnya ini ada pegas nih yang digantung dengan beban, ini masanya M gitu ya. Terus untuk ngitung misalnya periode gitu ya, periodenya itu kan berarti 2pi akar M per K gitu ya. Nah, M-nya berapa masanya, terus K-nya adalah konstanta pegasnya gitu. Nah, permasalahannya tinggal yang di bidang miringnya aja nih, gitu. Sebenarnya rumusnya sama, cuma menentukan M per K-nya aja ini. Di sini soalnya sebuah pegas berbeban diletakkan di papan miring yang licin dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap arah mendatar seperti ditunjukkan pada gambar. Pegas bergetar mencapai simpangan terjauh 1,25 cm jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, periode getaran pegas sebesar. Jadi, dia kan akan tertarik ke sini ya. Nah, ini besarnya itu sesuai dengan gaya beratnya, gaya berat si bendanya ini gitu. Tapi karena bidangnya miring, berarti di sini mg sin theta gitu ya. Terus ke atas nanti dia pasti ada gaya pemulih pegas gitu ya. F pemulih itu kan K dikali delta X ya. Nah, mereka berdua ini besarnya harus sama gitu. Berarti di sini jadinya F pegas itu harus sama dengan mg sin theta. Gitu ya. F pegas itu K dikali delta X. Delta X ini adalah simpangannya. Ini mg sin theta. Nah, kita butuh M per K-nya nih. Berarti K-nya ke sini ya. G sin theta ke bawah gini. Berarti delta X per G sin theta gitu sama dengan M per K. Nah, setelah dapat M per K-nya baru bisa dimasukin ke sini. Delta X yang katanya 1,25 cm diubah ke meter. Gitu, tulis ini ya, delta X sama dengan 1,25 cm diubah ke meter jadinya 1,25 kali 10 pangkat minus 2 meter gitu ya. Terus percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, terus sudutnya adalah 30 derajat dengan sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, sehingga M per K itu sama dengan delta X 1,25 kali 10 pangkat minus 2 per 10 dikali setengah. 10 kali setengah tuh 5. 1,25 dibagi 5, ini jadi 0,25 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, tinggal dimasukin nih, berarti periodenya adalah 2pi dikali akar M per K-nya langsung 0,25 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini jadinya 2pi dikali akar dari 0,25 itu 0,5, ini dikali 10 pangkat minus 1. Setengah kali 2, 1 ya. 10 pangkat minus 1 berarti 0,1 pi. Oke, satuannya adalah second karena periode. Nah, kalau pegasnya misalnya digantungnya normal kayak gini, ya berarti tinggal dimasukin kan. Kalau ditanya perbandingan ya berarti tinggal dibandingin aja. Oke? Oke, lanjut. Berarti sekarang ke FR yang ke-15 ini. Perbandingan energi kinetik rotasi batang dengan panjang L sama 3/4 L diputar di ujung sama yang diputar di 3/4-nya. Oke, sebelum ke soalnya, mungkin kita review dulu ya. Kalau batang homogen, gitu ya, terus diputarnya mau di ujung sini, ini kan inersianya itu sama dengan 1/3 ml kuadrat gitu ya. Kalau diputar di tengah, di porosnya, I pusat massa gini, ini I-nya adalah 1/12 ya, ml kuadrat gitu. Nah, berarti kan untuk soal yang ini, sebuah batang homogen dengan panjang L dan memiliki massa M, tentukan perbandingan energi kinetik rotasi batang homogen tersebut ketika diputar pada poros di pinggir dengan poros 3/4 L-nya. Energi kinetik rotasi EK itu adalah enggak I, ada setengahnya, 1/2 I omega kuadrat gitu. Nah, kalau kecepatan sudutnya dianggap tetap gitu ya, berarti perbandingannya hanya dengan inersianya aja gitu. EK1 banding EK2. Oke, ini sama dengan adalah inersia 1 banding inersia 2 gitu. Misalnya keadaan yang pertama itu ketika
porosnya di pinggir. Berarti inersianya itu adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, gimana kalau keadaan yang kedua? Diputarnya di 3/4 L-nya. Misalnya batang gitu ya. Ini dari sini ke ujung 1/4. Gini. Dan jarak dari sini ke sini itu adalah 3/4 L. Oke? Nah, ini ngitungnya inersia itu sama dengan I pusat massa. I pusat massa tuh yang mana? Yang ini nih, yang porosnya di tengah. Lalu ditambah mR kuadrat. Nah, masalahnya di R kuadratnya ini. R-nya itu adalah jarak poros tengah. Jadi pusat massa itu ke poros sebenarnya. Ini harus ditentukan. Tadi kan 3/4 tuh sampai sini ya. Nah, dari sini ke sini itu adalah setengah L. Gitu, supaya jadi 3/4, berarti kan dari sini ke sini adalah 1/4 L-nya. Nah, berarti ini inersianya itu jadi 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali 1/4 L dikuadratin. Gitu, jadinya 1/12 ml kuadrat ditambah ini 1/4 dikuadratin jadinya 1/16 ml kuadrat. Ditambah dulu nih, samain penyebutnya. Per berapa? 48 ya, ml kuadrat. Nah, 48 dibagi 12 itu 4, 48 dibagi 16 itu 3. Nah, berarti inersianya itu sama dengan 7/48 ml kuadrat. Tinggal dibandingin energi kinetiknya. Berarti EK1 banding EK2 itu sama dengan 1/3 ml kuadrat banding 7/48 ml kuadrat. Nah, yang sama boleh dicoret nih. Iya. Oke, berarti EK1 banding EK2 itu sama dengan apa tuh? 1/3 dikali 48/7. Ini bisa dibagi ya. 16. Nah, berarti perbandingannya adalah 16 banding 7. Lanjut ya, sekarang ke mana? Nomor 16. Kalau misal satelit mengelilingi bumi dan hanya dipengaruhi Fs, apa yang terjadi ketika satelit berpindah posisi dari A ke B? Saya nggak nyiapin soalnya, tapi kayaknya ini teori aja kan. Misalnya gini, ini adalah bumi, gitu ya. Terus ada satelit yang mengelilingi dia. Oke, nah ini tuh misalnya di sini satelit ini. Nah, ada gaya yang bekerja ke arah pusat bumi, yaitu gaya sentripetal kan, Fs itu tadi. Nanti dia bergeraknya ke sana dengan kecepatan v gitu. Nah, si Fs ini harus setara dengan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu harus sama dengan Fs, gaya sentripetal. Gaya gravitasi itu konstanta gravitasi kali massa bumi kali massa satelit per R kuadrat, jaraknya ke pusat. Oke. Nah, ini gaya sentripetal besarnya itu M dikali V kuadrat per R gitu ya. Jadi dari sini ada yang bisa dicoret itu M-nya gitu, terus R-nya di sini sisa 1. Sehingga G kali M per R ini sama dengan V kuadrat. Nah, R ini adalah jarak dari satelit ke pusatnya kan. Dimana segini nih, dari pusat ke permukaan bumi itu adalah jari-jari bumi, terus dari permukaan bumi sampai ke satelitnya itu adalah ketinggiannya H. Berarti si R ini bisa dipecah, jadinya GM per R besar jari-jari bumi ditambah H ditambah ketinggiannya, ini sama dengan V kuadrat. Nah, karena kecepatannya itu berbanding terbalik dengan ketinggian gitu ya, sehingga ketika ketinggiannya besar gitu atau jauh dari permukaan bumi, maka kecepatannya itu akan cenderung lebih kecil. Tapi kalau H-nya itu kecil, dia makin dekat ke permukaan bumi, justru kecepatannya butuh semakin besar karena kan dia harus melawan gravitasi kayak gitu. Lanjut, nomor berapa sekarang? 17. Menghitung energi kinetik benda yang mempunyai massa diam MO dengan kecepatan 0,9 cahaya. Materi relativitas Einstein. Kayak gini soalnya. Apabila suatu partikel memiliki massa diam MO dan bergerak dengan kelajuan 0,9 c, maka energi kinetiknya adalah... Yang ditanya energi kinetik, biasanya energi total yang ditanya. Jadi energi total itu sama dengan M0C kuadrat massa diam ya per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat gini kalau energi total. Nah, masalahnya energi total itu adalah energi kinetik ditambah energi diamnya. Energi diam itu apa? Energi diam itu berarti M0C kuadrat gitu ya. Nah, untuk nyari energi kinetik berarti tinggal energi total dikurang energi diam gitu. Ini masing-masing harus dicari dulu.
Atau bisa langsung dimasukin kayak gini kan. Energi totalnya adalah M0C kuadrat per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang energi diamnya M0C kuadrat. Nah ini berarti EK sama dengan disederhanain ya, M0C kuadratnya dikeluarin, terus dikali 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, nanti dikurang 1. Kayak gini. Nah berarti EK sama dengan M0C kuadrat dikali, ini hitung dulu nih, 1 per akar, nah masukin V-nya, 1 dikurang, V-nya itu adalah 0,9, 0,9 dikuadratin berarti 0,81 C kuadrat gitu ya, terus per lagi C kuadrat, nanti dikurang 1. Nah ini berarti M0C kuadrat dikali 1 per akar, C-nya dicoretkan ya, 1 dikurang 0,81 itu 0,19 ya. Oh, akar 0,19 nih. Ini adalah berarti EK sama dengan M0C kuadrat gitu, dikali 1 per akar 0,19 itu 0,435, kira-kira segitu, dikurang 1. Berarti hitung nih, 1 per dia dikurang 1. Ini hasilnya adalah EK sama dengan 1,298 M0C kuadrat, atau kalau mau dibuletin berarti jadinya 1,3 M0C kuadrat, kira-kira kayak gini. Oke, lanjut ke nomor 19 sekarang, bukan 18 ya, menghitung induktansi berapa Henry. Sebenarnya soal-soal yang berkaitan dengan induktansi diri itu banyak banget, gitu, tipenya tuh banyak. Ini hanya salah satu aja. Tadi kan sekali lagi saya nggak mungkin menampilkan semuanya, ini hasil kira-kira aja. Arus listrik pada suatu induktor berubah dari 5 ampere menjadi 10 ampere dalam selang waktu 0,05 second, sehingga menimbulkan GGL induksi sebesar 10 volt. Induktansi diri induktor tersebut adalah, kalau di kasus ini itu rumusnya E sama dengan minus L delta I per delta T, ini perubahan arus gitu ya. Tadi kan arusnya berubah dari 5 menjadi 10, berarti perubahannya adalah 5 gitu. L di sini adalah induktansi dirinya, terus delta T itu adalah selang waktunya 0,05 second, dan E di sini adalah GGL-nya 10 volt. Berarti di sini tuh 10 sama dengan minus L gitu ya, dikali 5 per 0,05. Berarti 10 sama dengan minus L dikali 5 per 0,05 itu 100 ya. Nah, berarti minus L itu sama dengan 10 per 100, berarti minus L-nya adalah 0,1 Henry gitu. Nah, artinya di sini induktansi dirinya itu sebesar 0,1 Henry. Tanda minus di sini itu hanya menandakan biasanya arah GGL induksi itu emang berlawanan dengan laju perubahan arusnya. Sekarang nomor berapa? 19 ya, hukum 1 Newton tentang kelembaman. Soalnya mana yang termasuk contoh kelembaman pilihan gandanya, kita jinjit dengan satu kaki, terus penghapus di atas kertas yang berada di atas meja ketika kertasnya ditarik penghapus. Ketika kertasnya ditarik, penghapus kembali ada di meja. Ketika naik motor, ketika digas, kita sedikit terdorong ke belakang. Kalau terdorong ke belakang, ini aksi reaksi, berarti hukum Newton ketiga. Sebenarnya lebih bisa ke yang ini nih, penghapus ada di atas kertas yang berada di atas meja. Cuman biasanya itu pakai apa sih, gelas gitu ya. Ini misalnya ada kertas nih, terus ada gelas berisi air gitu, karena bebannya berat kan. Nah, nanti kalau kertasnya ditarik dengan kecepatan yang cepat gitu, cepat banget nariknya, nah ini gelasnya akan tetap berada di atas meja, dia nggak akan jatuh. Nah, ini aplikasi dari hukum 1 Newton gitu, sigma F sama dengan 0. Ini termasuk gitu. Berarti lanjut yang berikutnya aja ya. 20 udah ya di part kedua. Terus berarti sekarang 21 ada optik yang ditanya tentang kekuatan lensa untuk mata miopi kalau nggak salah. Oke, ini saya siapin 2 soal karena biar tahu bedanya. Yang pertama, seorang anak penderita miopi memiliki titik jauh 50 cm, maka ia dibantu dengan kacamata berkekuatan bla 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 berapa dioptri. Yang kedua, seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 75 cm. Jika ia ingin melihat pada jarak 300 cm, ukuran kacamata yang dibutuhkan adalah... Ini kenapa saya kasih 2? Karena gini, biasanya kita tahu bahwa si kuat lensa P gitu ya, untuk mata miopi, bentar kurang tebel. Untuk mata miopi P itu adalah minus 100 per
PR. PR itu adalah punctum remotum alias titik jauhnya gitu. Jadi kalau di soal yang pertama ini PR-nya adalah 50 cm. Terus kalau yang kedua di sini PR-nya adalah 75 cm. Nah, kalau kasus yang pertama ini bisa pakai langsung P sama dengan minus 100 per PR gitu. Jadi sama dengan minus 100 per 50 PR-nya. Berarti kuat lensanya adalah minus 2 dioptri. Jadi si anak ini berarti kacamatanya itu butuh yang minus 2 lensanya. Nah, untuk kasus yang di bawahnya itu nggak bisa langsung pakai ini. Sebenarnya kenapa rumusnya langsung jadi kayak gini? Itu karena jarak baca normalnya itu dianggap tahingga gitu. Bentar, SN-nya normalnya itu dianggap kita bisa melihat di jauh tahingga. Gitu, sehingga kuat lensa itu sama dengan 100 per tahingga dikurang 100 per PR gitu. Kenapa 100? Karena PR-nya ini dalam satuan cm. Kalau dia PR-nya meter ya berarti 1 per PR gitu. Nah, berapapun dibagi tahingga itu hasilnya adalah 0 dikurang 100 per PR gitu ya. Maka dapatlah kuat lensa sama dengan minus 100 per PR punctum remotum. Masalahnya kalau dia diminta nih mau melihat di jarak 300 cm berarti ini harus diganti si tahingganya dengan jarak 300 cm. Berarti untuk kasus kedua P-nya itu 100 per 300 dikurang 100 per 75 kayak gitu. Ini kalau dikecilin jadinya 1 per 3 ya. Ini dibagi 25 jadinya 4 per 3. Oke, berarti P-nya sama dengan minus berapa? 3 per 3. Jadi kuat lensanya adalah minus 1 dioptri. Kayak gini untuk mata miopi. Kalau untuk hipermetropi atau rabun dekat ya, misalnya pertanyaan hipermetropi. Dia kan biasanya kuat lensa sama dengan 4 dikurang 100 per pp ya. Punctum proximum. Gitu kan. Nah, ini 4 tuh dari mana? Apakah kalau misalnya diminta jaraknya kayak gini tetap pakai 4? Enggak. Ini tuh dapat 4 karena dianggap jarak baca normalnya itu adalah jarak dekatnya 25 cm. Gitu ya, makanya 100 dibagi 25 itu kan 4. Kalau misalnya diminta ya berarti ini jadinya 100 per SN-nya dia mintanya berapa dikurang 100 per PP. Kayak gitu. Oke. Sekarang ke 22 ya, yang terakhir. Jika benda A diam kemudian ditumbuk oleh benda B, maka apa yang akan terjadi? Momentum nih ya. Nah, saya punya satu soal di sini. Benda B bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second dan menumbuk benda A yang diam. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka apa yang akan terjadi? Jadi dari soal ini gambarnya gini, ini ada benda B bergerak dengan kecepatan 3 meter per second, terus benda A-nya diam gitu kan. Berarti kecepatannya 0. Diketahui ada kecepatan B 3 meter per second, massa benda B 2 kg, kecepatan A-nya 0 karena diam, massa A-nya belum ada ini. Ini kelewat kayaknya ngetiknya. Anggaplah massa benda A 1 kg ya, gitu. Nah, terjadi tumbukan lenting sempurna katanya. Pertama, berlaku hukum kekekalan momentum, di mana MA dikali VA gitu ya, ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Gini, V aksen itu adalah kecepatan benda setelah tumbukan. MA-nya itu tadi 1 kg dikali 0, ini ditambah 2 kg dikali 3 meter per second, sama dengan massa A 1 kali V aksen A ditambah massa B tadi berapa kilo? 2 kg kali V aksen B. Ini 3 kali 2 tambah 0, berarti 6 ya. Sama dengan V aksen A ditambah 2 V aksen B. Kalau soalnya pilihan ganda enak, dimasukin aja. Kecepatan A setelah tumbukan ditambah 2 kali kecepatan B setelah tumbukan itu hasilnya harus 6. Tapi karena ini saya bikinnya uraian, berarti kita manfaatkan si tumbukan lenting sempurna ini. Tumbukan lenting sempurna, E-nya itu sama dengan 1. Rumus E itu apa? V aksen B dikurang V aksen A per VB dikurang VA. Gini ya, ada minusnya ding. Kayak gini. Ini adalah untuk si E. Nah, si E-nya harus sama dengan 1. Berarti kan gini. V aksen B dikurang V aksen A per gitu ya. Ini ada minusnya ding. VB dikurang VA. Gitu. Ini harus sama dengan 1. Ini berarti minus V aksen B dikurang V aksen A per
VB itu tadi berapa? 3, VA-nya adalah 0. Ini sama dengan 1. Terus diapain? Ini kalian minus aja ya. Minus V aksen B gitu. Ditambah V aksen A. Ini ya. Minusnya dikaliin ke sini. Terus ini bawahnya 3. 3 kali 1. Ini sama dengan 3. Habis itu diapain? Eliminasi. Sama dia nih. Yang hijau. Berarti V aksen A ditambah 2V aksen B. Ini sama dengan 6. Terus yang ini berarti V aksen A, itu kan dia, minus V aksen B, ini sama dengan 3, terus dikurang. Supaya apa? Si A-nya hilang nih. Nah, ini jadinya 2 dikurang min 1, berarti ditambah ya. 3 V aksen B sama dengan 3. Berarti V aksen B sama dengan 1 meter per second. Tinggal dimasukin ke sini. Berarti minus 1, ini kan, ditambah V aksen A, itu sama dengan 3 juga dari sini. Ini pindah ke kanan jadi ditambah. Berarti V aksen A sama dengan 3 tambah 1, 4 meter per second. Nah, dari 2 ini kesimpulannya apa? Berarti si B ini kan kecepatannya berkurang. Tadinya 3 jadi 1. Nah, B ini berarti energi kinetiknya berkurang. Gitu ya. Sedangkan si A justru energi kinetiknya bertambah. V aksen B bergerak setelah tumbukan nih. Berarti si B bergerak dengan kecepatan 1 meter per second. Karena hasilnya positif berarti B ke kanan. B ke kanan 1 meter per second, dan A juga ke kanan 4 meter per second, kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya udah dibahas semua. Terima kasih untuk Kak Nur Azizah atas komennya. Kalau nggak dikasih komen gini mungkin saya nggak akan bikin. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Semoga lancar SKB-nya dan diberikan hasil yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang mau nambahin lagi soal-soal FR-nya, boleh silakan komentar di video ini ya. Good luck semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.